Pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sudah selesai. Hasto tidak seperti diduga banyak pihak, termasuk saya, tidak ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meski Hasto disangka dengan 2 kasus, yakni suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun Masiku, serta sangkaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto bersama sejumlah pengacaranya termasuk Magdir Ismail meninggalkan KPK setelah menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam. Jadi menurut Magdir, Hasto siap mengikuti semua proses penyidikan di KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka suap dan obstruction of justice. Lalu apa yang dapat kita maknai atau dapat kita lihat dari proses ini? Pertama, kita menyoroti bahwa apa yang dilakukan KPK di luar kebiasaannya. Ini bukan karena prediksi saya dan beberapa pengamat yang lain salah, di mana Hasto tidak ditahan. Konteksnya bukan itu. Tetapi ada kebiasaan di KPK jika sudah menjadi tersangka, kemudian menjadi pemeriksaan, apalagi prosesnya cukup berbelit dan menyita perhatian publik, biasanya KPK langsung melakukan penahanan. Kita belum tahu, belum ada konferensi pers dari KPK apa yang menjadi dasar tidak ditahannya Hasto. Penahanan itu hak penyidik, subjektivitas penyidik. Jika penyidik merasa bahwa tersangka kooperatif, barang bukti yang dimiliki sudah cukup, sehingga tersangka tidak memiliki kemungkinan untuk menghilangkan barang bukti, serta tidak mungkin pergi jauh itu ke luar negeri dan sebagainya, karena sudah dicekal. Mungkin hal-hal seperti itu sehingga kemudian penyidik tidak melakukan penahanan. Kita menghormati apapun proses yang terjadi di sana, apapun kebijakan penyidik. Namun kita juga berasumsi, beropini bahwa tidak ditahannya Hasto sekaligus membuktikan kekuatan kode-kode keras yang dikirim Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada berbagai pihak, termasuk KPK dan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, dalam beberapa kesempatan Megawati selalu mengkritik KPK yang disebutnya hanya ngubek-ngubek Hasto, namun membiarkan kasus besar tidak berlanjut. Banyak kasus besar yang masih mengendap di KPK, sementara kasus Hasto dikejar-kejar. Dia disampaikan Megawati terhadap KPK. Yang kedua, dalam pidato politik saat perayaan HUT PDIP kemarin tanggal 10 Januari, Megawati mengirim pesan, mengirim kode keras kepada Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi garis keras, meski tidak berada di dalam pemerintahan. Kode itu dikirim dengan sangat jelas, sangat tegas. Kalau bahasa politiknya itu oposisi yang
lunak, oposisi namun tetap mendukung program pemerintah. Dalam diskursus politik nggak ada istilah seperti itu. Adanya oposisi atau penguasa gitu. Tapi dalam varian-variannya kemudian banyak istilah-istilah. Oposisi garis keras, oposisi lunak. Nanti mungkin ada oposisi setengah matang gitu. Banyak betul istilah-istilah yang akhirnya membuat rancu istilah-istilah itu sendiri. Oposisi ya oposisi saja. Kritisi penguasa sesuai fungsinya. Namun ketika dikatakan oposisi namun kemudian tetap akan membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, menjalankan program kerjanya, kita menjadi bertanya-tanya gitu kan. Oposisi model apa? Gitu. Oposisi setengah keras atau oposisi lunak. Seperti kita ketahui, PDIP memang cenderung malu-malu kucing dengan pemerintahan Prabowo. Di satu sisi pernah dulu di awal-awal ini PDIP disebut akan bergabung dengan catatan Prabowo tidak dalam pengaruh mantan Presiden Joko Widodo, mantan kader PDIP, sekaligus mantan kader PDIP, sudah dipecat kemarin di Desember 2024. Jadi PDIP sepertinya menunggu pernyataan yang disampaikan Megawati dalam HUT PDIP kemarin, sepertinya isyarat, sepertinya kode bahwa PDIP masih menunggu dan siap bergabung dalam pemerintahan Prabowo sepanjang Prabowo tidak dalam pengaruh Jokowi. Artinya dua hal itu, di mana Megawati menyerang petik ya, KPK dan kemudian mengirim kode keras ke Prabowo, mungkin juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi KPK. Jika itu benar, penahanan atau tidak penahanan Hasto ditentukan oleh bandul politik, oleh dinamika politik, maka sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana hukum berada di bawah kekuasaan politik. Kekuasaan politik akan memainkan hukum untuk mendukung kepentingannya sekaligus mengebiri lawan-lawannya seperti yang kita rasakan selama 6-7 tahun terakhir. Karena kalau dari awal-awal Presiden Jokowi naik 2014, awalnya cukup menjanjikan. Bahkan media-media luar negeri seperti Time itu menyebutnya sebagai New Hope, harapan baru. Kita pun sempat terlena dengan berbagai macam pencitraan yang dilakukan. Tapi di akhir-akhirnya kemudian kita tahu bagaimana Jokowi memiliki ambisi-ambisi yang seringkali menabrak aturan. Dan ketika aturannya menghalangi, aturannya yang diubah. Hal itu bisa dilakukan karena Jokowi bisa, yang kita rasakan, bisa mengendalikan hukum, bisa mengendalikan aparat keamanan dengan posisinya sebagai panglima tertinggi, dengan posisinya sebagai presiden, sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Jokowi saat itu mengabaikan rambu-rambu bahwa yudikatif itu kekuasaannya berdiri sendiri dan sejajar dengan eksekutif. Itu yang kita rasakan. Muara paling besar dari kondisi itu kan
ketika terjadi pat gulipat di Mahkamah Konstitusi. Tapi ya kembali kepada proses pemeriksaan terhadap Hasto yang sudah selesai. Kita menghargai KPK atas kebijakannya. Kita juga berharap kasus ini tidak digantung. Jangan sampai terulang kembali periode di mana kasus hukum digantung untuk kemudian digunakan pada kepentingan-kepentingan berbeda. Seseorang yang berkasus dibiarkan, akan diangkat menjadi jabat, lalu digunakan status hukumnya tadi itu untuk menekan agar dia mengikuti semua arah dan petunjuk. Ini akan menjadi setback. Kita akan kembali ke masa kemarin jika ada upaya-upaya seperti itu. Jadi apapun prosesnya yang terjadi di KPK, kita berharap jika memang Hasto bersalah seperti yang disangkakan, silakan diproses dengan transparan dan keadilan, karena semua orang, semua warga bangsa memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Presumption of innocence. Jadi nggak ada alasan untuk menunda, lalu di kemudian hari digunakan untuk menjadi alat penekan politik. Jangan diulangi lagi. Jika memang tidak bersalah karena kasusnya sudah cukup lama dan tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah pada kasus-kasus seperti yang disangkakan, ya segera diselesaikan. Meskipun KPK tidak memiliki kewenangan untuk SP3. Kalau sekarang udah punya ya, di zaman Jokowi apa itu serba simsalabim. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba peraturan sudah berubah. Sebetulnya peraturan dulu kan membuat undang-undang di DPR itu harus melibatkan partisipasi publik dengan rentang waktu sekian. Tiba-tiba udah ubah undang-undangnya dalam satu malam, ubah undang-undangnya, sehingga semua orang ketika memprotes gitu kaget gitu, kan sudah undang-undang itu udah diubah. Pembahasan undang-undang di masa Jokowi kan sangat cepat. Simsalabim, undang-undang apa coba sebutkan? KM, Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja itu ribuan halaman, ini 28 hari selesai. Entah dibaca entah enggak. Begitu. Jadi kita menghormati proses hukum di KPK, kita menghormati kinerja penyidik, kita menghargai Hasto sebagai tersangka dalam posisi belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Tapi kita juga berharap betul agar kasus-kasus mendatang jika ada itu tidak lagi dikalkulasi secara politik, baik oleh penguasa maupun oleh partai-partai politik. Ketika terjadi kasus hukum, ya marilah kita lihat secara hukumnya gitu. Tidak kemudian dipertimbangkan faktor-faktor di luar kepentingan hukum. Penersangkaan Hasto kemarin itu kan sempat kita protes karena memang kental betul nuansa politiknya. Kasusnya udah 5 tahun yang lalu, tidak ada novum, tidak ada temuan-temuan baru, tidak ada alat bukti baru, tidak, harus masikunya juga belum tertangkap, tiba-tiba menaikkan status terhadap Hasto. Hanya berselang beberapa hari setelah PDIP memecat Jokowi
Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution dari keanggotaan PDIP. Sehingga ya mau nggak mau ya nuansa politik itu kental. Nah, sekarang ketika KPK kemudian tidak menahan karena kemarin ada kode-kode keras dari Megawati, kita akhirnya berpikirnya ke sana juga. Apakah ini juga ada kaitannya? Apa ada pesan dari istana supaya penyelidikan ke Astro dibikin soft gitu kan? Karena PDIP juga sudah soft gitu, mau mendukung pemerintah. Hal seperti itu ya akhirnya mau tidak mau ada dalam pikiran kita. Kita yang mengikuti pemberitaan di KPK, di istana, di partai-partai politik. Karena akhirnya mau tidak mau menghubung-hubung. Karena memang politik kan bekerjanya seperti itu. Adu kuat, adu kesempatan, adu cepat. Semoga saja apa yang kita khawatirkan, hukum kembali menjadi alat politik, tidak terjadi. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya.